Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaklumatkan tentang tata cara membuat rajah menggunakan pulpen tinta Yakvaron yang sudah diisi, jadi cukup praktis. Nanti tata cara bikin wipik, rajah dan lain-lain cukup Anda tuliskan di media yang mau Anda tulis, baik itu di piring, di kertas, atau di kulit kijang dan lain-lain. Tata caranya mengikuti di dalam kitab aslinya ya. Niru di dalam kitab aslinya, Anda bisa menulis rajahnya sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab aslinya menggunakan pulpen yang sudah terisi dengan tinta Yakvaron. Pulpen ini untuk mempermudah kita dalam menulis azimat, menulis rajah dan lain-lain tanpa harus menggunakan minyak tinta yang kita celupkan atau pen tutul ala pesantren. Nah, di samping itu, bagi yang berminat untuk mendapatkan SIM atau surat izin mengijazah, contoh SIM ini seperti yang Anda lihat di YouTube ya. Ini masih kosong, tinggal nanti Anda kasih foto untuk kita tempelkan di sini. Itu bagi yang berminat. Dan nanti nama Anda diisikan di titik-titik yang masih kosong di dalam surat izin mengijazahi kepada orang lain. Untuk SIM-nya sendiri meliputi Mamba Usul Hikmah, Samsul Ma'arif Kubro dan lain-lain ya. Adapun kalau kita nulis menggunakan tinta minyak Yakvaron berwarna merah, itu nanti tulisannya seperti yang Anda lihat di dalam video. Jadi kalau kita taruhlah nulis Allahumma sholli ala Muhammad wa salim, tulisannya seperti ini ya. Nah, ini videonya kurang begitu jelas, tapi untuk tulisannya menjadi merah ya. Taruhlah kita bikin rajah Batodin ya Hajin Wahin atau Musalas Ghazali. Penulisannya seperti yang ada di dalam video Batodin ya Hajin Wahin. Ini saya oret-oret cuman sebagai contoh. Kalau Anda nanti bikin ya garisannya harus lurus, kotaknya juga harus sama ya. Ya boleh ada yang lebih panjang atau lebih lebar. Nah, ini adalah tulisan Batodin ya Hajin Wahin atau Musalas Al-Ghazali. Ya. Ada 9 kotak. Seperti yang kita ketahui di dalam semua kitab ilmu hikmah yang menjelaskan tentang manfaat atau khasiat Batodin ya Hajin Wahin atau Musalas Al-Ghazali. Kemudian ini contoh untuk menulis menggunakan tinta emas ya, tinta Yakvaron emas. Itu kalau kita tulis ini tulisannya seperti yang Anda lihat. Taruhlah kita bikin contoh Allahumma sholli ala Muhammad wasalim. Nah, itu penulisannya semacam itu. Atau kita tulis lagi a'udzubillahi minasyaitoni ya. Ini sekedar contoh bahwa tulisan itu tampak jelas ya. A'udzubillahi minasyaitoni. Saya kasih harokat
Penulisannya jadi begini ya, a'udzubillahi minasyaitonir. Kemudian kalau kita lanjutkan minasyaitonir rajim ar-rajimi. Nah, tulisannya semacam ini ya. Kalau kita kasih harokat jadi nah, tinggal nanti ada prakteknya apakah mau menggunakan tinta yakfaron merah atau tinta yakfaron emas. Taruhlah kalau untuk buat nulis batodin ya hajin wahin. Nah, ini tinggal nanti Anda kotak-kotak ya, batodin ya hajin wahin. Ya. Adapun paket yang lainnya, ini medianya menggunakan tinta yakfaron yang harus dicelupkan. Ini untuk pembungkusnya, dibungkus kardusnya semacam ini. Jadi kalau Anda cari yang bungkusnya semacam ini, untuk bungkus yang berwarna emas seperti yang ada di dalam video. Nah, nanti penulisannya menggunakan pen tutul bimakna pesantren. Ini namanya pen tutul. Jadi nanti Anda celupkan baru Anda tulis. Yang lebih praktis ya menggunakan bolpen. Ya, harganya masing-masing bolpen 100.000. Adapun kalau untuk paket pen tutul tinta emas sama tinta yakfaron, ini harganya 150. Kalau ini masing-masing harganya 100.000. Nah, kalau seandainya kita buka bungkusnya, nanti wadahnya semacam ini. Ini adalah wadah dari tinta yakfaron merah. Kalau ini adalah tinta yakfaron berwarna emas kemasan. Jadi kalau Anda tulis itu warnanya seperti emas, tapi ya ujungnya tinta ya. Warnanya keemasan seperti emas. Jadi banyak ya dipakai para pakar ilmu hikmah untuk menulis rajah, wifik, tolasim, azimat, dan seterusnya. Nah, seperti di dalam video ini adalah wujud dari tongkatnya Bung Karno. Ini belum kita isi, belum kita asmai, belum kita perbarui penulisan rajah yang ada di dalam tongkat tersebut. Nanti kalau sudah selesai, ini warnanya dari rajah Sulaimani yang ada di dalam tongkat ini itu nanti akan berubah jadi keemasan. Ini adalah tongkat Bung Karno. Tongkat komando dari Bung Karno. Terus di dalamnya berupa sebilah keris. Kalau kita buka dalamnya itu adalah berupa sebuah keris. Ini milik orang yang dititipkan kepada saya untuk diisi. Adapun ini keris ya, itu kalau kita kasih tinta berwarna emas, maka dapur kerisnya atau pamor kerisnya itu keemasan ya, pamornya ini keemasan. Ini kalau keris kita kasih tinta minyak yakfaron yang berwarna emas. Biasanya kalau yang berwarna emas itu dituliskan di bahan-bahan seperti kuningan, keris, dan lain-lain. Tapi kalau yang ditulis di kertas itu biasanya menggunakan tinta yakfaron yang berwarna merah. Ya, jadi yang keemasan itu biasanya ditulis
menggunakan tinta emas. Tapi kalau ditulis di piring buat diminum atau di situ tulis di kertas buat azimat, itu menggunakan media tinta berwarna merah. Ini sekilas contoh aja ya, siapa tahu Anda berminat bisa menghubungi nomor WhatsApp saya 081318333875 untuk memesan media yang buat nulis rajah, azimat dan seterusnya. Adapun ini adalah sertifikat atau SIM, surat izin mengijazah yang diberikan guru kepada muridnya. Jadi kalau Anda ingin diakui sebagai murid yang tersambung sanadnya ke guru-gurunya, ini dari kitab-kitab Syamsul Ma'arif Kubro, kitab Manba Ushul Hikmah, terus kemudian foto Anda ditempel di sini, baru nanti diakui dan dikasih stempel ya, stempel dari saya, bukan dari lembaga pendidikan, bukan. Itu menunjukkan bahwa Anda itu benar-benar ada gurunya ya, guru yang mengajari Anda dan Anda tidak otodidak. Jadi saya dapat ilmu ini dari guru saya, Anda dapat ilmu ini dari saya, sampai ke mu'alif yang mengkaryakan kitab tersebut. Jadi nanti Anda dikasih sanad keilmuan. Sanad keilmuan itu seperti ini. Jadi di atasnya saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, qala Gus Arif Adamawi Jawil Wusto ya, Qad ajayani Syekh atau guru saya Abdul Hanan Maksum, kemudian dari gurunya sampai ke mu'alif yang mengkaryakan kitab Ilmu Hikmah yang sanadnya dari Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Adapun ini adalah tata cara mengijazah orang. Pertama, Anda di Al-Fatihah ya, liridhoillah, kemudian baca ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Kemudian Anda tawasul kepada Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, Al-Fatihah, baca Al-Fatihah di situ. Kemudian hadiah liman ajayani ya, orang yang mengijayahi ini baca Al-Fatihah, kemudian baca tawud, baca pembukaannya sampai amma ba'du, kemudian baca syegot daripada ijab kabul ya. Contohnya seandainya ajastukum kitab Manba Ushul Hikmah ya, di situ Anda sebut di situ. Ini adalah contoh tata cara untuk mengijazahi orang. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.